Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Walau kita sadar, kita akui, terkadang atau sering nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal yang tidak Ia ridhoi. Ia curahkan kepada kita kasih sayangnya, nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat itu, kita melakukan hal yang Ia larang, hal yang Ia tidak sukai, hal yang Ia perintahkan kita untuk menjauhinya. Akan tetapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak serta-merta menghentikan nikmat itu, dikarenakan kita telah menggunakannya untuk hal yang tidak Dia ridhoi. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, hancur kita. Kalau kita berbuat maksiat menggunakan mata, lalu Allah hentikan nikmat mata. Kalau kita berbuat maksiat dengan telinga, lalu Allah hentikan nikmat telinga yang Ia berikan kepada kita. Kalau kita menggunakan kaki untuk melangkah ke tempat yang Allah tidak ridhoi, lalu kemudian Allah hentikan nikmat kaki itu. Dan Allah fa'alul lima yurid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berbuat apapun yang Ia inginkan tanpa seorang pun yang bisa menghalangi. Allah maha bisa atas segala sesuatu. Demi Allah, Allah bisa kalau Allah mau. La qaddarahullah. Semoga Allah tidak takdirkan dalam hidup kita mencabut nikmatnya seketika. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang terus saja mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat itu, walau terkadang atau mungkin sering nikmat yang Ia berikan kepada kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Namun Ia maha pengasih lagi maha penyayang, tak serta-merta menghentikan nikmat tersebut.
Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima permintaan maaf kita kepadanya, permintaan ampun kita atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepadanya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah suka memaafkan, Allah suka mengampuni, dan Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat kepadanya. Nabiullah Adam alaihi salam lebih mulia setelah berbuat maksiat dan bertaubat daripada sebelumnya. Allah tabaraka wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, bersimpuh, memohon ampun kepadanya. Maka perbanyaklah permintaan taubat, permintaan ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, terutama di akhir-akhir malam. Karena itu waktu yang spesial untuk pengampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dimintakan untuk berbicara seputar lisan. Sebuah pekerjaan yang sangat rumit. Saking rumitnya, Allah berjanji kepada orang yang bisa menguasai lisannya sebuah janji yang luar biasa. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang tadi ayatnya kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ketika berkata-kata dengan lisan, ucapkan yang benar, ucapkan yang Allah ridhoi, ucapkan yang Allah suka, ucapkan yang Allah tabaraka wa ta'ala izinkan kita menggunakan lisan kita untuk mengucapkannya. Perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu kita lakukan, kita jaga lisan kita dan kita ucapkan dengan lisan kita hanya hal-hal yang diridhoi, hal-hal yang dicintai Allah, hal-hal yang diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala, kita untuk mengucapkannya dengan lisan kita, itu dia qaulan sadida. Allah berjanji dalam ayat setelahnya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Dengarkan baik-baik janji Allah. Manakala seorang muslim, muslimah menjalankan perintah Allah yang satu ini, menjaga lisannya dan tidak menggunakan lisan kecuali untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan perbaiki untuk kalian amal kalian. Akhi fid din, ukhti fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mana yang lebih kita harapkan? Kita berjuang memperbaiki amal kita atau Allah yang memperbaiki amal kita? Mana yang lebih hebat? Adalah yang kedua. Kalau Allah sudah memperbaiki amal kita, maka ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Keagungan yang sangat hebat. Dan ini janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang menjaga lisannya. Ketika sebuah fadilah, sebuah amal besar, itu menunjukkan bahwa amal itu tak gampang mencapainya. Ketika fadilah sebuah amal besar, itu menunjukkan bahwa amal itu bukan amal yang sepele, bukan amal yang gampang dan mudah. Dan semua kita tahu alangkah sulitnya menjaga lisan kita. Seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid, dari beliau Imam Ahmad banyak belajar akhlak dan banyak belajar adab seorang ahli ilmu. Yunus bin Ubaid mengatakan, rahimahullah, engkau bisa saja menyaksikan orang-orang yang rajin sholat di malam hari, namun siang harinya
melakukan hal yang diharamkan Allah. Dan engkau bisa saja menyaksikan orang-orang yang puasa di siang hari dan malam harinya melakukan yang dimurkai dan tidak diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun engkau tidak akan saksikan orang yang menjaga lisannya, lalu engkau temukan amalannya berbeda dengan lisannya yang dia jaga itu. Beliau mengatakan orang sholat malam tidak menjamin bahwa siangnya dia tidak melakukan yang diharamkan Allah. Orang yang puasa di siang hari tidak menjamin malam harinya dia melakukan hal yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Namun orang yang sudah menjaga lisannya, engkau tidak akan temukan orang itu amalannya rusak. Dan ini buah daripada Allah tabaraka wa ta'ala yang memperbaiki untuk seorang hamba amalnya, buah daripada fadilah daripada dia yang menjaga apa? Lisannya. Terlalu banyak manusia hidup di zaman kita sekarang ini, ketika berbicara ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dia anggap pembicaraannya membias dan di udara dan hilang. Paham apa yang saya maksud? Ketika dia berbicara, dia anggap ungkapan pembicaraannya itu setelah dia ucapkan hilang begitu saja di udara, habis. Dan bukan begitu sebenarnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz yang dikeluarkan, tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan akan ada malaikat raqib dan atid. Akhi fiddin, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tadi Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi kita bacakan, hal yang harus kita lakukan adalah kita tidak pernah menganggap perkataan kita sesuatu yang akan hilang. Dan ini salah satu kaidah penting bagi orang yang serius ingin memperbaiki lisannya. Dia tidak pernah menganggap lisannya mengeluarkan kata yang kemudian hilang begitu saja. Dan ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Orang berbicara, dan di hatinya tidak pernah merasakan bahwa pembicaraannya itu direkam. Pembicaraannya itu tertulis dan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Dan sifat ini yang telah hilang dari banyak manusia yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di zaman kita sekarang. Rasa bahwa lisannya itu sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga akhirnya ketika sifat itu hilang, yang terjadi adalah lisan digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan seolah-olah tidak ada penyesalan, seolah-olah tidak terjadi hal yang tidak baik, seolah-olah tidak terjadi dosa dan maksiat. Dan ini salah satu indikasi hati yang sudah mulai rusak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita tahu hati adalah raja. Raja anggota tubuh adalah hati. Hati yang memerintahkan apapun kepada seluruh anggota badan. Ketika hati ingin melihat, dia akan perintahkan mata, lihat. Wahai mata. Ketika hati ingin pergi ke sebuah tempat, apapun tempat itu, yang baik, yang buruk, hati yang memerintahkan, saya ingin ke sana, kaki langkahkan. Kaki pun melangkah mengikuti perintah hati. Hal yang sama dengan lisan. Lisan hanya juru bicara hati. Lisan hanya juru bicara hati. Dia mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan oleh hati manusia. Engkau wahai muslim, engkau wahai muslimah, hatimu
akan berbicara, ingin mengungkapkan kata, dan ia gunakan lisan untuk mengucapkan itu. Oleh karena itu, lisan manusia gambaran hatinya. Kita menilai manusia dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Ketika lisannya mengucapkan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, itu kita bisa menilai, penilaian kita bisa salah, bisa benar, tapi dari situlah kita menilai, dan kita tidak salah menilai seseorang. Kita tidak salah menilai seseorang, itu penilaian kita. Dan kita hanya menilai manusia sesuai dengan apa yang tampak oleh kita dari manusia itu. Kalau dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, dia selalu menjaga lisannya, maka kita akan menilai dia orang yang hatinya baik. Kenapa? Karena lisan yang keluar itu adalah ungkapan hatinya. Hal yang sebaliknya, manakala kita melihat seseorang selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah, dengan lisannya dia ucapkan hal-hal yang tidak dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan lisannya dia lakukan dosa-dosa lisan, kita pun bisa menilai ini orang hatinya tidak baik. Penilaian kita. Dari mana kita lihatnya? Dari apa yang dia ucapkan. Karena lisan adalah juru bicara hati. Hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik, hati yang kotor akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan ilmu pasti ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menilai orang dengan lisannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita ada beberapa kaidah penting yang berhubungan dengan lisan. Kaidah yang pertama, bahwa lisan ini adalah nikmat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus dijaga untuk menyempurnakan Islam. Kesempurnaan Islam seseorang akan dilihat salah satu di antaranya adalah dari lisannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan tangannya. Lihat, kaidah penting dalam masalah ini, kesempurnaan Islam seseorang, baik dan tidak baiknya Islam seseorang, dilihat dari lisannya. Apakah lisannya tersebut lisan yang dia jaga dari menzolimi orang lain dengan lisannya atau tidak? Ketika dia adalah orang yang menjaga dan menjaga lisannya daripada menyakiti orang lain, membicarakan orang lain dengan pembicaraan yang akan mengandung dosa, maka dia bukan muslim yang sebenarnya, bukan muslim yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia adalah orang yang selalu perhatian kepada apa yang diucapkan dengan lisannya, dia memperhatikan apa yang keluar dari lisannya, dan dia memperhitungkan apa yang akan dia keluarkan dengan lisannya, maka ini adalah kesempurnaan Islam seorang muslim. Darinya dia mencapai kesempurnaan agama Islam. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul kita tercinta SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, benar-benar beriman dia kepada Allah dan hari akhir, maka yang harus terjadi pada dirinya kalau dia memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam.
Lihat, lisan manusia cerminan agama seorang manusia. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhir, imannya akan mengekang lisannya dari berbuat maksiat kepada Allah, sebagaimana mengekang anggota tubuh yang lainnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana imannya mengekang tangannya untuk mencuri, menzolimi orang lain dengan cara memukul orang lain, mengambil harta orang lain, menulis kata-kata yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala atau yang lainnya. Sebagaimana imannya menghalangi kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, hal yang sama imannya akan menghalangi lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka masing-masing kita, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hendaklah memperhatikan diri kita masing-masing bagaimana kita dengan lisan kita. Sekiranya kita dengan lisan kita adalah orang yang peduli dan perhatian terhadap lisan itu, semoga ini adalah bahagian daripada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun ketika kita termasuk orang yang tidak peduli kepada apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita tidak peduli apakah orang lain tersakiti oleh lisan kita, baik orang itu hadir atau orang itu tidak hadir, sama saja. Menyakiti muslim yang hadir sama dengan menyakiti muslim yang tidak hadir. Apa bedanya? Karena menyakiti seorang muslim adalah maksiat. Salah satu cara untuk berhenti daripada ghibah adalah, bayangkan kalau orang yang kita bicarakan itu hadir di hadapan kita, sanggup gak kita bicara dia? Sanggup gak kita bicara dia? Ketika yang kita bicarakan itu, orangnya hadir di hadapan kita. Maka seorang muslim adalah orang yang menjaga amanah. Ketika saudaranya tidak suka dibicarakan itu, ketika dia hadir di depannya, hal yang sama ketika saudaranya itu tidak hadir di hadapannya. Dinukilkan kepada kita oleh para ahli ilmu dalam muhadarah mereka bahwa salah seorang ulama salaf bersama anaknya sedang belajar di malam hari, bermudzakarah ilmiah dan beribadah di dalam masjid bersama anaknya. Mereka mudzakarah ilmu, murajaah ilmu, menghafalkan ilmu, salat malam. Dan di dalam masjid banyak orang yang hadir di dalam masjid, lalu sebahagian mereka tidur. Tak ada salat malamnya, tak ada murajaah ilmiahnya, tak ada membaca Al-Qur'annya. Dan seorang ulama salaf dan anaknya ini belajar. Di akhir malam anaknya berkata, ada apa orang ini nggak bangun di malam hari untuk beribadah? Sang ayah mengatakan, hai anakku, engkau tidak belajar, engkau tidak menimba ilmu, dan engkau tidak sholat dan tidur seperti mereka tanpa membicarakan mereka, lebih baik bagimu daripada engkau belajar dan membicarakan mereka. Engkau tidak sholat malam seperti yang tadi, engkau tidak merojaah ilmu seperti yang tadi, namun orang lain ini selamat dari lisanmu, lebih baik bagimu daripada engkau belajar, daripada engkau menimba ilmu, daripada engkau sholat, namun orang lain engkau sakiti dengan lisanmu. Ya akhi, kita belajar ilmu agama untuk apa? Untuk kita. Camkan baik-baik, kita belajar ilmu agama untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain dengan ilmu agama yang kita pelajari. Kita mempelajari ilmu agama untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk melihat apa yang orang lain lakukan lalu membuat penilaian. Masing-masing manusia biarkan Allah yang menilai mereka. Kita tidak tahu. Dan ini kesalahan besar manusia di zaman kita sekarang, waliyadzubillah. Mereka belajar ilmu agama, lalu digunakan ilmu agama itu untuk menilai orang lain. Ya akhi, nilai diri Anda sendiri. Sudahkah bersih kita?
Sudahkah benar amalan kita? Sudahkah benar niat kita? Sudahkah benar amal kita? Sudahkah bersih harta kita? Adapun berbicara hukum syariat, bukan berbicara orangnya, individu per individu, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Semisal orang-orang yang seperti yang kita katakan tadi, di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang hidup tidak menjaga lisannya. Ini membicarakan hukum syariat, tidak membicarakan individu per individu. Tidak menilai orang dalam arti kata perorangan, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Tapi kita lihat realita nyata, di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang hidup tidak menjaga lisan. Tanpa membicarakan siapa orangnya, siapa fulannya, siapa individunya. Ini bukan ghibah, ini hanya bicara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita tidak bicara siapapun. Kita melihat realita kehidupan yang kita saksikan. Dan kita ucapkan itu untuk mengingatkan saudara kita kaum muslimin dan muslimat daripada lisan kita. Daripada amal yang tidak, yang banyak dikerjakan manusia, membicarakan orang lain, menilai orang lain. Tapi yang kita maksud adalah fulan bagaimana dia begini, si fulan bagaimana dia begini. Kita sebut namanya, nama yang kita sebut itu orang sekitar kita tahu kita sedang membicarakan si fulan. Ini yang kita maksud menilai orang lain. Dan hal yang seperti ini bukan tugas kita. Biarkan Allah menilai seseorang. Biarkan Allah yang menilai dan menghisap amal orang lain. Kita tidak ditugaskan Allah untuk itu. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha wa lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak sebagai orang yang menguasai mereka. Engkau bukan orang yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Biarkan manusia dengan amalnya. Biarkan orang lain dengan perbuatannya. Kalau kita lihat kesalahan, kita wajib menegur ketika kita sampai kepadanya dan bisa memberikan nasihat kepadanya. Namun menilainya biarkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apabila kita melihat nasihat para ulama salaf, maka kita akan menemukan mereka adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk berbicara amal yang baik saja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, tidak ada di permukaan bumi ini, laisa fid dunya syai'un ahwaju min tulis sijni minal lisani. Tidak ada di dunia ini yang lebih pantas untuk dipenjarakan dalam waktu yang sangat panjang. Lebih daripada lisan. Lebih daripada lisan. Tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang kita penjarakan penting dan sangat butuh untuk kita penjarakan panjang dalam waktu yang panjang lebih daripada lisan. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita dari apa yang beliau pelajari dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya memperhatikan apa yang kita keluar dari lisan kita. Penjarakan lisanmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan itu yang paling penting untuk Anda penjarakan dalam waktu yang panjang. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, mengarah kita kepada penjara itu. Yaitu penjarakan apa yang akan kita ucapkan dulu sebelum kita keluarkan dari penjara yang kita buat di depan lisan kita. Kalau dia adalah baik baru boleh dikeluarkan. Jadi seorang mukmin ketika akan berbicara, dia tidak berbicara asal bicara, tapi dia memperhatikan apa yang akan dia bicarakan. Dia menghitung dulu. Para ulama mengatakan, lisan itu, kata-kata itu, kalau engkau belum ucapkan, engkau akan menguasai dia. Belum diucapkan. Tapi kalau sudah dia ucapkan, dia diucapkan, dia akan menguasai dirimu. Dan maksud menguasai diri adalah, boleh jadi kata-kata yang akan engkau keluarkan itu akan memberikan hal-hal yang akan berakibat buruk kepadamu. Kalau dia belum diucapkan, masih di dalam keinginan untuk mengucapkan, kita bisa menguasai dia. Tapi kalau sudah diucapkan, dia menguasai kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat.
Jadi seorang muslim kalau akan berbicara, dia akan perhatian dulu sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Sebelum dia mengucapkan kalimat yang akan dia ucapkan, dia memperhatikan apakah ucapan saya ini adalah sesuatu yang Allah ridhoi, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang diizinkan Allah untuk saya ucapkan. Sekiranya iya, baru dia ucapkan. Kalau tidak, dia pilih apa? Diam. Falyakul khairan. Ketika dia mengucapkan sesuatu, hendaklah yang dia ucapkan yang baik-baik. Ketika Nabi mengatakan hendaklah diucapkan yang baik, berarti difikirkan dulu apa yang akan diucapkan. Jadi hati ketika akan mengucapkan menimbang dulu ucapan. Baik atau tidak. Kalau baik, ucapkan. Syekh Abdul Razak di dalam salah satu nasihat beliau mengatakan kalimat itu ada 3. Maka seseorang muslim ketika akan berbicara, dia menimbang, ini kalimat yang akan saya keluarkan masuk salah satu dari kalimat yang mana. Pertama, kalimat yang baik. Kita yakini bahwa dia baik. Kita berilmu bahwa kalimat yang kita ucapkan ini baik dan benar. Allah ridhoi, Allah cintai, bahagian daripada amal ma'ruf, bahagian daripada nahi mungkar, bahagian daripada sesuatu yang tidak melanggar syariat. Kata Nabi SAW, kalau begitu ucapkan. Falyakul khairan. Atau yang kedua sebaliknya. Berarti yang kedua adalah kita yakin ucapan yang akan kita ucapkan ini bahagian daripada hal yang tidak diridhoi Allah, tidak dicintai Allah, bahagian daripada maksiat. Tugas kita adalah liyasmut. Dan kedua-dua ini ada di dalam hadis ini. Falyakul khairan au liyasmut. Tinggal yang ketiga. Yang ketiga kata beliau adalah sebuah kalimat yang kita tidak tahu dan belum yakin apakah dia masuk kepada kebaikan atau masuk ke dalam keburukan. Jadilah kita orang yang tidak faham dan kurang mengerti tentang menimbang perkataan ini, apakah dia termasuk hal yang diridhoi Allah atau termasuk hal yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa taala. Ketika itu terjadi, maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubuhat qad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Maka kata-kata yang kita tidak tahu apakah ini bahagian daripada hal yang diridhoi atau bahagian daripada hal yang dimurkai, masuk dalam umur mustabihat. Dan umur mustabihat, perintah dari agama kita adalah jauhi dan bukan lakukan. Tak jelas halal haramnya, tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, ini hal yang pertama yang harus kita sadari, bahwa kesempurnaan Islam seseorang itu dilihat dari lisannya. Maka bukankah kita benar-benar ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tugas kita adalah jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Dan ketika seseorang tidak menjaga lisannya, berarti ada cacat dalam imannya kepada Allah dan hari akhir. Ada cacat dalam imannya kepada Allah dan hari akhir. Jangan dia terlalu pede mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia adalah orang yang selalu menyakiti orang lain dengan lisannya. Kaidah yang kedua, seluruh yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Seluruh yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Ini kaidah penting. Dan itu sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwa terlalu banyak manusia di zaman kita sekarang, ketika mengucapkan kata-kata, dia tidak merasa bahwa kata-katanya itu akan menjadi sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man adda kalamahu min amalih." Barang siapa yang selalu menganggap perkataannya adalah amalannya. Barang siapa yang selalu menganggap
perkataannya adalah amal. Perkataan itu amal atau tidak? Amal. Amal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau amal itu baik, maka baik balasannya. Kalau amal itu buruk, maka buruk balasannya. Namun terlalu banyak orang hidup, perkataan itu tidak dia anggap amal. Yang dia anggap amal adalah sholat, puasa, haji. Itu amal baik. Mencuri, khianat, membunuh orang itu amal buruk. Amal dari anggota tubuh yang lain. Sementara apa yang keluar dari lisannya tidak dianggap amal. Tidak dianggap amal oleh dia. Padahal lisan juga amal yang akan ditulis oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Yang akan ditulis oleh malaikat, perintah dari Allah, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang selalu menganggap perkataannya adalah amalnya. Jadi perlu menghadirkan apa? Yang saya ucapkan ini amal saya. Yang dengannya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri saya dari Allah. Ini yang perlu dihadirkan agar kita menjaga lisan kita. Agar kita peduli kepada apa yang keluar dari lisan kita. Apa yang akan terjadi? Man adda amalahu, man adda kalamahu min amalih, kata Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu min amalih, barang siapa yang selalu menganggap perkataannya adalah bahagian daripada amalnya, qalla kalamuhu illa fima nafa', maka akan sedikit berbicaranya dia. Illa fima nafa', kecuali untuk perkara-perkara yang penuh dengan manfaat. Maka dia akan terlihat menjadi orang yang berbicara. Kalau dalam pembicaraannya penuh dengan manfaat. Baik manfaat duniawi, apalagi manfaatnya manfaat akhirat, manfaat ukhrawi. Tapi kalau tidak manfaat, Anda akan menemukan dia adalah orang yang tidak banyak berbicara. Pembicaraannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, dia akan terlihat menjadi orang yang sedikit berbicara. Qalla kalamu, sedikit pembicaraannya, illa fima nafa', kecuali untuk hal yang bermanfaat. Salah satu nasihat penting para ulama yang pernah kita dengarkan, Rasul Anda Muhammad SAW saking sedikit berbicaranya sampai pembicaraan beliau dihafal oleh sahabat. Rasul itu saking tidak banyak berbicara sampai pembicaraan beliau itu dihafal oleh sahabat. Sampai apa yang diucapkan Rasul SAW, sahabat bisa menghafalnya. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak seorang yang berbicara panjang lebar dan beliau berbicara pada waktu yang dibutuhkan, pada bahasan yang dibutuhkan, pada kesempatan yang memang tepat pada waktunya. Sehingga diperhatikan, ucapan-ucapan beliau diperhatikan oleh para sahabat dan dihafalkan. Coba kalau kita duduk sekarang bersama seseorang, bisa kita hafal kata-katanya? Terlalu banyak yang diucapkan dalam satu majelis. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Datang seseorang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, minta nasihat kepada sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Kata Salman Al-Farisi, la tatakallam. Nasihat saya kepadamu, jangan ngomong. Jangan ngomong. Orang ini berkata, ma yaqdiru ahadun ya'ish alla yatakallam. Siapa orang tidak akan sanggup, orang yang hidup tidak akan sanggup hidup tanpa berbicara. Kata beliau, fa in takallamta fatakallam bi khair. Kalau engkau ingin bicara, maka bicara yang baik-baik saja. Subhanallah, nasihat berharga dari Salman Al-Farisi. Dan mungkin nasihat ini sangat penting untuk kita hadirkan terus. Dan cara beliau memberikan nasihat luar biasa.
Ketika seorang datang murid daripada tabi'in tentunya datang kepada beliau berkata, tolong nasihati saya wahai sahabat Rasul SAW, Salman. Kata beliau, nasihat saya kepadamu jangan ngomong. Bagaimana orang hidup nggak ngomong? Kalau ngomong yang baik-baik saja. Subhanallah. Kalau begini, murid-murid Rasul SAW, apalagi Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering ana sampaikan, sering ana ulang-ulang bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Abdullah bin Abbas ketika pertama kali akan menghadiri majlis yang diundang beliau oleh Umar bin Khattab untuk duduk di majlisnya Dewan Syura, tempat di mana berkumpulnya para sahabat-sahabat tua untuk berdiskusi masalah agama, masalah kaum muslimin, masalah-masalah syariat. Kita tahu Abdullah bin Abbas di usia muda 20-an tahun dimasukkan oleh Umar bin Khattab ke dalam Dewan Syura. Dan Dewan Syura itu isinya para sahabat-sahabat tua, para ahli Badar, ahli Uhud, yang hadir di perang Badar, hadir di perang Uhud dari sahabat-sahabat Nabi yang spesial. Ketika hari pertama akan menghadiri majlis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pesan ibunya, anakku, Umar adalah orang yang tidak mengizinkan di depannya seorang muslim dicela, seorang muslim dighibahi. Maka hati-hati, di majlis Umar tidak akan ada seorang muslim pun yang dicederai. Ini apa yang diketahui oleh para sahabat tentang siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dan bagaimana pengamalan sehingga ibu Abdullah bin Abbas menasihati, jaga lisanmu wahai anakku. Engkau sudah berhadapan dengan siapa? Dengan Umar. Dan Umar orangnya tegas. Ketika ada kesalahan ditegur. Sehingga saking tegasnya Umar, setan pun sampai takut kepada Umar radhiyallahu ta'ala sebagai anaknya. Yang ada di dalam hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan materi setelah kita melaksanakan salat isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi wa amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Berikutnya, kaidah penting dalam masalah lisan adalah lisan bisa menjadi tunggangan ke surga atau tunggangan ke neraka. Lisan bisa menjadi alat yang akan mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Manakala digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di sana sini kita menemukan hadis-hadis Rasul kita tercinta tentang orang-orang yang menjaga lisannya untuk hal yang Allah ridhoi sehingga terbuka untuknya pintu surga. Dan di sana kita menemukan hadis-hadis tentang orang yang tidak menjaga lisannya dan lisannya yang mengantarkannya ke neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini menunjukkan bahwasanya lisan itu tidak gampang. Dia bisa menjadi sesuatu yang akan memberikan manfaat luar biasa kepada pemilik lisan itu, atau justru menjadi hal yang mengantarkannya ke jurang kehinaan luar biasa. Izinkan saya mengatakan surgamu atau nerakamu adalah ada di lisan itu. Karena lisan itu bisa mengantarkan engkau ke surga Allah dengan izin Allah. Dan lisan itu bisa mengantarkan engkau ke neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu
Amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini wahai Mu'adz. Mu'adz radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "A inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan dihukum oleh Allah disebabkan apa yang kita ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, "Thaqilat ka ummuka ya Mu'adz." Kalimat teguran akan kata yang tidak atau pernyataan yang kurang baik ditegur oleh Nabi. Kalimat thaqilat ka ummuk sering diterjemahkan ibumu telah bersusah-susah melahirkanmu. Namun itu tidak lazim dalam bahasa kita. Namun dia adalah kalimat teguran akan sesuatu yang salah yang terjadi di hadapan. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Thaqilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidakkah orang-orang yang terjungkal masuk ke dalam neraka jahanam dengan wajah mereka yang dahulu masuk ke dalam neraka jahanam, illa hasaidu alsinatihim, melainkan itu adalah buah dan hasil daripada lisan mereka itu. Lihat, penyebab banyaknya masuk manusia ke neraka Allah tabaraka wa taala, kata Nabi SAW dalam hadis ini adalah lisan. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, aktsaru ma yudkhilun nasan nar, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Siapa ini? Orang-orang yang tidak menjadikan lisannya jalan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Namun bagi orang-orang yang menjadikan lisannya sesuatu yang dia jaga untuk dia beribadah kepada Allah dengan lisan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang mau berjanji kepadaku, yang mau berkomitmen kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya, maka untuknya jaminan surga. Lihat, di satu sisi lisan pengantar manusia ke neraka, di satu sisi lisan pengantar manusia ke surga. Yang berkomitmen menjaga lisannya, yang ada di antara dua jenggotnya, jenggot yang pertama di bagian bawah, jenggot yang kedua maksudnya adalah kumis. Dan ini uslub Arab, taglib ahadul amrain, mendahulukan penyebutan satu padahal dia dua hal yang berbeda. Seperti istilah insya'ain, dua insya, maksudnya adalah salat maghrib dan salat isya. Taglibul amrain, taglibu ahadil amrain, ini masyhur dalam uslub berbahasa Arab. Barang siapa yang menjamin untukku untuk menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, maka saya jaminkan untuknya surga. Siapa mereka? Mereka yang menjadikan lisan-lisannya tunggangan mereka untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah." Ada orang yang berbicara dengan sebuah kalimat dari hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, yarfa'uhu Allahu biha fil jannati darajat. Allah akan angkat derajatnya yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Ada juga orang yang berbicara kalimat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yahwi biha fi nari jahannam. Dengan kalimat itu dia terjungkal masuk ke dalam neraka jahannam. Lihat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Bahaya lisan kalau kita tidak perhatian dengan apa yang akan kita bicarakan dengan lisan kita. Adapun orang-orang yang menjaga lisannya, menggunakan lisannya untuk ketaatan, hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mutafarridun, sabaqal mutafarridun. Lebih dahulu masuk surga mutafarridun, lebih dahulu masuk surga mutafarridun. Qalu wa man mutafarridun ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang ada maksud dengan mutafarridun ya Rasulullah?
alladzina lam yazal lisanuhum ratban min dzikrillah. Mutafaridun adalah orang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Yang lisannya selalu dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang mereka daripada yang mungkar, mengajarkan ilmu, berdiskusi ilmu, membaca Al-Quran, menasehati orang yang perlu dinasehati, mengingatkan orang yang perlu diingatkan, menasehati keluarga, menasehati kerabat, membicarakan diskusi ilmu agama, tanya jawab masalah syariat, dan lainnya, dan yang lainnya yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Mereka yang selalu lisannya dibasahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, mereka lah mutafarridun. Mereka lah orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka lihat, lisan yang sangat kecil ternyata bukan sembarangan. Dia bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia lebih dahulu masuk surga dibanding yang lainnya, atau dia bisa menjadikan kita, na'udzubillahi min dzalik, orang yang justru diantarkan ke neraka oleh sebab lisannya. Maka lisan adalah sesuatu yang bisa mengantarkan manusia ke surga dengan izin Allah, dan justru bisa mengantarkan manusia ke neraka disebabkan apa yang dia lakukan. Maka berhati-hatilah untuk menjaga lisan. Kaidah berikutnya tentang lisan, ma'asyarul muslimin, apabila kita mengetahui aib seseorang, maka kaedahnya adalah jangan dibicarakan, ditutupi. Itu kalau kita tahu aib seseorang dan nampak oleh kita aib seseorang. Dan mengetahui aib seseorang dilarang dengan cari-cari tahu, enggak? Dilarang oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Wala tajassasu. Jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Manakala nampak oleh kita seseorang melakukan sesuatu yang itu adalah maksiat, nampak oleh kita. Atau kelihatan oleh kita dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa taala. Berarti tahu kita aibnya, tanpa kita menyengaja mengetahui aib itu. Tugas kita adalah tutupi aib itu. Jangan dibicarakan. Tahan lisan kita dari membicarakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Itu tugas yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Kaidahnya adalah tutup dengan lisan kita, tutup aib orang. Bukan untuk dibicarakan aib manusia. Siapa manusia di permukaan bumi yang tidak punya aib coba? Kecuali para nabi dan para rasul. Tidak ada manusia di permukaan bumi kecuali para nabi dan para rasul yang tidak memiliki aib. Ada kita yang tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan dalam berbuat dan beramal, berkomunikasi bersama manusia, bermuamalah bersama manusia. Enggak ada aib, apalagi di zaman kita sekarang. Maka kalau lisan ini digunakan untuk membicarakan aib orang lain, sangat banyak yang akan bisa kita bicarakan. Tapi tugas lisan yang diberikan Allah tabaraka wa taala justru menutupi aib. Dan orang yang membiasakan dirinya menutupi aib orang lain, Allah akan berikan ganjaran kepadanya, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita ingin sebuah kemuliaan yang luar biasa ini? Aib kita, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki aib, Allah tutup di dunia sehingga orang lain tidak tahu. Allah tutup di akhirat sehingga ketika Allah menghisab, Allah turunkan penutup sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang mukmin ketika dihisab oleh Allah, Allah turunkan penutup, Allah turunkan kanaf, sehingga hanya dia dan Allah, sementara penduduk masyarakat tidak tahu Allah dan dia membicarakan apa. Sementara orang yang tidak Allah berikan itu kepadanya, Allah bicara kepadanya tanpa hijab yang Allah turunkan. Apa yang Allah sampaikan kepadanya didengar oleh seluruh penduduk masyarakat, dan apa yang dia jawab kepada Allah didengar oleh seluruh penduduk masyarakat. Apa yang Allah katakan kepadanya? Dosa-dosanya. Bukankah engkau pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Pada hari ini engkau
melakukan ini. Ini salah satu ciri hari kiamat. Salah satu sifat yang terjadi pada hari kiamat dan keadaannya pada hari kiamat, yauma tublas sarair. Yauma tubla as-sarair. Hari di mana seluruh hal-hal yang bersifat rahasia ditampakkan oleh Allah. Baik rahasia individu kita ditampakkan oleh Allah kepada kita, atau na'udzubillahi min dzalik ditampakkan kepada seluruh penduduk mahsyar. Tidak ada yang namanya rahasia. Di permukaan bumi ini, tak ada yang namanya rahasia kalau sudah berhubungan dengan ilmu Allah. Namun kita yang menganggapnya rahasia. Dan salah satu rahasia kita adalah dosa dan kesalahan kita. Dan ketika kita berbuat maksiat dan orang lain tidak tahu, jangan anggap karena kita mahir menyembunyikannya. Bukan itu, ma'asyiral muslimin. Bukan itu. Tapi karena Allah masih sayang kepada kita. Allah masih merahmati kita. Allah masih menyayangi kita. Dengan Allah apa? Allah tutup kesalahan kita dari orang lain. Sekiranya orang lain tahu kesalahan apa yang kita lakukan, tak tahu kita bagaimana kita hidup di permukaan bumi. Kalau Allah bongkar kesalahan itu kepada orang lain. Dalam bahasa kita, nggak tahu kita letakkan wajah kita di mana lagi sudah. Mau di mana kita sembunyikan wajah kita. Kalau Allah bongkar kesalahan itu, Allah bisa atau tidak membongkar kesalahan kita? Bisa. Sangat bisa. Fa'alu lima yurid. La radda li hukmi. Tidak ada yang bisa menolak hukum keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pelaku maksiat yang maksiatnya tidak diketahui manusia karena Allah masih menyayanginya, merahmatinya. Dan ini adalah salah satu rahmat Allah kepada pelaku maksiat. Karena kalau Allah bongkar kesalahannya, dan Allah bisa melakukan itu, akan hancur hidupnya. Semua kita ingin dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan, dan kita minta ampun kepada Allah, dan kita sangat berharap diampuni oleh Allah, walau kita tidak pernah tahu secara pasti sudah diampuni atau tidak, kita nggak pernah tahu. Dan hikmahnya supaya kita terus minta ampun dan terus minta ampun sampai akhir hayat kita. Ini hikmah kenapa Allah tidak memberitahu kepada kita telah diampuni atau tidak. Supaya kita tidak kemudian leluasa lagi dan tidak didatangi oleh iblis. Dosamu sudah diampuni, sekarang mulai lembaran baru dosa sedikit. Maka ketika Allah menutupi itu, kalau kita ingin Allah menutupi dosa dan kesalahan itu, amalan yang harus rajin kita lakukan adalah menutupi kesalahan orang lain. Maka yang rajin menutupi kesalahan orang lain, Allah tabaraka wa ta'ala akan tutupi kesalahannya. Apabila sampai kepada kita aib orang lain, tugas kita adalah menutupi. Ini kaidah penting dalam masalah ini. Bukan untuk dibicarakan. Aib manusia bukan untuk dibicarakan. Tapi untuk ditutupi. Akan tetapi lihat apa yang sering terjadi yang kita perhatikan. Ya. Di zaman kita sekarang ini, banyaknya orang yang tidak peduli apakah lisannya menyampaikan, menyebut aib dan kesalahan orang. Ya. Dan ini secara syahwat disukai. Disukai secara syahwat. Membicarakan kesalahan orang, itu disukai syahwat. Dan tugas kita adalah menahan syahwat itu. Dan syarat yang akan diberikan oleh Allah untuk penduduk surga salah satunya adalah wa nahan nafsa anil hawa, menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Maka membicarakan aib orang lain nikmat. Maka orang yang tidak hati-hati dia akan hanyut dalam kenikmatan maksiat itu. Yang tidak hati-hati dengan lisannya, yang tidak menjaga dan tidak memenjarakan lisannya, dia akan hanyut dalam pembicaraan itu. Oh subhanallah. Kalau sudah bicara aib orang lain 1 jam, 2 jam, 3 jam, sebagian manusia tidak merasa menghabiskan waktu yang panjang untuk bicara hal tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka lisan itu ditugaskan Allah untuk menjaga aib orang, ditahan aib itu. Kalau seseorang punya kekurangan, tugas kita jangan sebut kekurangan manusia itu.
Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, dan Aisyah membicarakan tentang seorang wanita, alangkah pendeknya wanita ini, punya aib pendek. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan sebuah kata-kata dengan lisanmu yang apabila dosanya dimasukkan ke dalam air laut akan memberikan warna bagi air laut itu. Akan memberikan sesuatu untuk air laut itu, akan memberikan rasa yang mencampuri rasa air laut itu. Lau muzijat bima'il bahar, apa yang kau ucapkan tadi dosanya apabila dicempungkan ke laut akan memberikan aroma baru terhadap air laut. Lamazajat, akan terjadi air laut ada tambahan rasa disebabkan dosa yang menyebutkan. Pendek kali orang ini, lihat si pendek itu misalnya. Cuman kalimat yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, dosanya kalau dicemplungkan dalam air laut mampu memberikan warna baru atau rasa baru untuk air laut. Kalau dosa itu rasanya pahit, dimasukkan ke dalam air laut menjadi asin plus pahit. Kalau rasanya pedas, masukkan ke dalam air laut berubah menjadi asin plus pedas. Dosa dari menghujat orang lain akan aib yang ada pada dirinya. Maka ketika seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan kepada Rasulullah SAW, Assalamu alaik. Asam artinya mati. Assalam artinya keselamatan. Orang Yahudi ingin mencaci Nabi dengan mengucapkan kata yang mirip dengan Assalamu alaikum. Dan ini kesalahan besar. Mendoakan kematian, celaka kamu. Namun Nabi hanya menjawab wa alaik. Dan engkau juga. Subhanallah. Nabi ketika itu pemimpin Madinah. Secara profesi duniawi, Rasulullah itu penguasa di kota Madinah. Secara agama sudah tidak bisa dibantah lagi, beliau yang terbaik. Manusia terbaik sekaligus pemimpin di kota Madinah ketika itu. Rakyatnya orang Yahudi di bawah kepemimpinannya mengucapkan kata yang seperti itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Rasul tidak membalasnya dengan hal yang lebih parah daripada itu. Rasul hanya mengatakan wa alaik. Rasul dengar apa yang dia ucapkan. Kata-kata buruk, doa-doa buruk yang didoakan kepadanya, Rasulnya mengatakan wa alaik, dan engkau juga. Itu orang Yahudi, ma'asyarul muslimin. Mengucapkan kata-kata buruk, Rasul tidak balas dengan yang buruk dan lebih buruk daripada itu. Inilah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup untuk menjauhi menzolimi orang lain. Kita berusaha hidup sekuat tenaga, wafat dengan meminimalisir kezoliman kita kepada orang lain, termasuk, dan itu yang paling harus diperhatikan, apabila kita menzolimi orang lain dengan lisan kita. Karena di akhirat kelak, orang yang kita bicarakan aibnya, itu Allah akan datangkan dan minta kita bertanggung jawab untuk apa yang kita ucapkan terhadap dirinya. Di akhirat nanti, ma'asyarul muslimin, ya, yang sudah kita sembunyikan dari orang lain, kita bicara aib orang lain di belakang dia tidak dengar, menurut kita dia tidak dengar. Di akhirat Allah akan beritahu dia, engkau dibicarakan oleh si fulan, engkau dibicarakan oleh fulan, engkau dibicarakan oleh si fulan. Akan Allah beritahu. Seluruh yang berhubungan dengan kita, penzoliman atau dizolimi, akan diberikan oleh Allah, dihadirkan kepada kita, dan kita tahu fulan menzolimi kita, fulan menzolimi kita, fulan menzolimi kita. Dan semua penzoliman lisan kita kepada orang lain akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Si fulan akan datang kepada kita, engkau telah menzolimi saya minta pertanggungjawaban. Dia minta keadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada saat itu kita akan bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai sholat. Sholat kita untuk dia, pahalanya. Apalagi? Zakat kita untuk dia, pahalanya. Puasa kita untuk dia, pahalanya. Untuk orang-orang yang kita zalimi dengan lisan kita tersebut. Itu baru yang dengan lisan kita. Yang hartanya,
yang darahnya mungkin ditumpahkan, yang pernah dipukul dan yang lain. Seluruh penzaliman datang dan minta Allah tabaraka wa taala memberikan keadilan. Kalau kita tidak jaga lisan kita dan kemudian sibuk membicarakan aib orang lain, apa yang akan terjadi pada diri kita di akhirat? Kemungkinan besar masuk kepada orang bangkrut yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Jawaban sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Dirham enggak punya, uang enggak punya, karena ada dinar dan dirham, alat tukar. Uang enggak punya, harta juga enggak punya. Ini orang yang bangkrut. Sudahlah hartanya habis, uangnya habis. Karena boleh jadi ada orang yang uangnya tidak ada, tapi hartanya masih melimpah. Ada tanah yang belum terjual, ada rumah yang belum terjual, ada perkebunan yang belum terjual, namun uangnya habis. Harta masih banyak. Ini sudahlah tidak ada harta, tidak ada uang. Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada. Namun dia datang pernah mencela orang ini, pernah memukul orang ini, pernah mengambil harta orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah memukul seseorang, pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka orang-orang yang dia zalimi tersebut diberikan pahala-pahala tadi, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini. Fa in faniyat hasanatuh, tatkala terlalu banyak orang yang dia zalimi. Ingat kita membahas masalah lisan, masuk di dalam ayat ini, masuk di dalam hadis ini. Ketika terlalu banyak orang yang kita zalimi dengan lisan kita, maka akan kita banyak bayar dengan amal kita. Apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuh, ketika habis amal solehnya untuk membayar orang-orang yang dia zalimi. Macam mana lagi? Habis. Pahala salatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasa Ramadannya habis, pahala i'tikafnya habis, pahala infaknya habis, pahala birrul walidain habis untuk membayar orang-orang yang dizalimi. Ukhidat min sayyiatil mazlum, akan diambil dosa orang-orang yang dia zalimi, faturihat alaihi, diberikan kepadanya. Dosa si A diambil. Orang lain yang mencuri, dia yang tanggung dosanya. Orang lain yang berzina, dia tanggung dosanya. Orang lain yang minum khamar, dia tanggung dosanya. Keadilan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Barang siapa yang menghadirkan ini di dalam agamanya, di dalam pengetahuannya, di dalam amalannya, maka sangat berhati-hati dengan menzalimi orang lain dengan hal yang paling mudah menzalimi orang lain, yaitu dengan lisan. Maka berhati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dengan lisan kita, karena itu bisa jadi penghancur besar seseorang di neraka di akhirat kelak. Dengannya selesai beberapa kaidah penting dalam masalah lisan, dan ada sesuatu yang ingin kita sampaikan di penghujung bahasan ini adalah yang tadi Ana ambil dari perkataan para ulama, dari muhadarah para ulama. Namun yang sekarang ini Ana pisahkan karena kita lihat dari pengalaman kita bersama kaum muslimin. Orang yang biasa dengan lisannya membicarakan orang lain, dengan mengkritik orang lain, itu biasanya orang yang bukan pejuang dan orang yang rajin beramal. Biasanya orang yang pejuang, orang yang ingin berbuat untuk orang lain, orang yang ingin melakukan amalan-amalan besar, lisannya akan dia tahan. Dia akan sedikit berbicara dan banyak beramal. Namun orang yang banyak beramal, itu biasanya bukan pejuang. Orang yang banyak berbicara biasanya bukan pejuang.
Kita biasa mengetahui ada pemain, ada penonton. Biasanya yang paling banyak ngomong siapa? Penonton. Adapun pemain banyaknya apa? Beraksi. Orang yang banyak beraksi untuk agama Allah, maka akan sedikit ngomongnya. Orang yang banyak ngomong, sedikit aksinya untuk agama Allah. Ini pengalaman dari kehidupan kita bersama kaum muslimin, kita lihat. Ya. Kita perhatikan orang-orang yang Masya Allah berjuang untuk agama Allah, entah apa yang sedang dia kerjakan. Kita akan lihat dirinya, lisannya terjaga dari tak suka membicarakan aib orang lain, tak suka membicarakan kesalahan orang lain. Kenapa? Dia disibukkan dengan pekerjaannya. Dia disibukkan dengan aktivitasnya, dia disibukkan dengan amal yang dia amalkan, perjuangan yang sedang dia lakukan. Apakah penulis buku, apakah seorang dai, penceramah, apakah seorang yang memang berjuang di sebuah yayasan kemudian mendirikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Kita akan melihat orang-orang seperti itu menahan lisannya. Tapi orang yang ini tidak, di sini tidak, apa kerjaannya? Mengkritik para pejuang tadi. Menilai. Ya akhi, menilai manusia alangkah gampangnya. Tapi coba berbuat. Coba untuk berbuat. Kalau Anda tidak merasakan, tidak akan menemukan, tak mudah ternyata berbuat. Dan ini Anda selalu sampaikan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang memang sedang berbuat, sedang beraksi untuk agama Allah, sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biarkan apabila Anda mendengar kritikan orang lain tentang dirimu, biar saja. Justru Anda bersyukur. Ketika Anda dikritik, berarti Anda bukan penonton. Anda adalah pemain. Orang yang sedang beraksi, insya Allah. Namun kalau kebiasaan Anda mengkritik, berarti Anda harus sadar bahwa Anda bukanlah pemain. Orang yang berbuat, orang yang sedang berjuang, dia tahu rumitnya perjuangan itu. Dan banyaknya lika-liku yang harus dia jalani dalam perjuangannya itu. Dan banyaknya hal-hal yang harus menarik usahanya, fikirannya untuk perjuangan itu. Dia tidak disibukkan lisannya untuk memperhatikan orang lain dan mengkritik orang lain. Karena dia sibuk dengan amalan yang sedang dia lakukan. Namun orang yang tidak punya amal, maka akan sibuk melihat amal orang lain lalu membuat kritikan demi kritikan. Alangkah mudahnya mengkritik, namun coba beramal. Coba berjuang, ikut dalam barisan. Maka orang yang kita lihat suka mengkritik ke sana, mengkritik sini, mengkritik sana, mengkritik sini, kita bisa lihat Anda bukan orang yang bermental pejuang dan bermental orang yang sedang berusaha. Kenapa? Anda adalah penonton yang kerjanya melihat orang lain dan menilai orang lain. Sering sekali yang kita kritik itu tak seperti itu di dalam realita yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, di antara dosa ghibah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dan jangan salah seorang di antara kalian menggibahi. Jangan sebahagian daripada kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau, kalian suka memakan daging saudara kalian sementara dia sudah menjadi mayat? Ini gambaran yang Allah sebutkan dengan dosa apa? Dosa ghibah. Dosa ghibah adalah memakan daging saudara kita itu sementara dia sudah menjadi mayat, bangkai manusia. Dan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Bangkai yang paling busuk di permukaan bumi adalah bangkai manusia. Karena makanan manusia itu tidak teratur dengan aneka ragam makanan yang buruk, sehingga kalau menjadi bangkai terbusuk di permukaan bumi adalah bangkai manusia. Bangkai itu yang dimakan. Itulah gambaran tentang orang yang menggibahi saudaranya. Jadi ini bukan pekerjaan atau bukan
Bukan dosa ringan, dosa membicarakan orang lain, membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Maka berhati-hati saudaraku. Dan kalau Anda memiliki teman yang suka menggibahi orang lain, jangan berteman dengannya. Menghindar dari orang yang menggibahi orang lain. Kenapa? Karena kalau dia menggibahi orang lain di hadapan Anda, maka ketika dia di hadapan orang lain, Anda tidak ada, dia akan menggibahi Anda. Karena sifatnya menggibahi. Sifat dia suka apa? Menggibahi. Ketika dia menggibahi orang lain di hadapan Anda, itu artinya di belakang Anda, dia menggibahi Anda. Dia menggibahi dirimu, karena dia punya sifat menggibahi. Lihat kesalahan, bicarakan. Lihat kesalahan, bicarakan. Lihat kesalahan, bicarakan. Maka jaga diri kita. Nasihati istri kita. Nasihati anak-anak kita. Jangan sibukkan mengurus orang lain. Sudah kita katakan tadi di awal kajian. Kita belajar ilmu agama untuk ngurus diri kita sendiri. Untuk menilai diri kita sendiri. Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan untuk menilai orang. Penilaian biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang menilai orang lain. Tapi beramar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban. Satu-satunya aib manusia yang halal untuk kita bicarakan dari manusia yang nampak oleh kita, aib manusia dan halal untuk kita bicarakan adalah orang yang menampakkan kemaksiatannya kepada orang lain. Menjaharkan maksiatnya. Dia tidak sembunyikan maksiatnya. Dia pertontonkan maksiatnya untuk orang luas. Itu boleh dibicarakan maksiatnya itu. Kalau dia menampakkan maksiatnya. Dia tidak peduli. Dia lakukan maksiat dan dia tidak peduli maksiat itu diketahui oleh orang lain. Itu boleh dibicarakan. Dan itu bukan bahagian daripada aib. Di antara contohnya adalah kalau kita punya tetangga, katakanlah fulanah, biasa kemana-mana tidak menutup aurat, bahkan pakai celana pendek misalnya. Di zaman kita sekarang ini kejadian atau tidak? Ada banyaknya wanita-wanita yang keluar rumah tidak menutup aurat, bahkan bercelana sangat pendek atau bercelana sangat sempit tanpa menutup aurat. Lalu kita nasihati anak kita, anakku, kamu kalau keluar rumah harus berjilbab, pakaianmu harus lapang, jangan seperti tante yang di sebelah. Tetangga kita jangan seperti dia yang keluar rumah tidak menutup aurat, keluar rumah dengan baju-baju yang seperti itu atau kita sebutkan. Dan tetangga kita itu misalnya adalah orang yang memang mempertontonkan itu kepada orang lain. Ini tidak dianggap apa? Dia dianggap ghibah. Kenapa? Orang ini telah mempertontonkan aibnya kepada orang lain. Dia sudah mengumumkan, inilah saya dengan maksiat saya. Maka orang yang telah mengiklankan kepada manusia maksiatnya, ketika kita membicarakan maksiat itu bukan iklan lagi, bukan membongkar aib lagi, padahal pada dasarnya dia telah membongkar aibnya sendiri kepada orang lain. Maka orang yang mujahirun fisqan, orang yang menjaharkan maksiatnya kepada orang lain, maka ketika kita sebut namanya, kita nasihati orang lain, kita sebut namanya, kita sebut kesalahan yang dia lakukan, itu bukanlah ghibah. Karena ghibah membongkar aib yang tersembunyi, menyebutkan sesuatu yang tersembunyi, itu dia yang terlarang. Namun kalau dia sudah menjaharkan, dia sudah mengumumkan kepada orang ini saya dengan maksiat saya, maka poin maksiat yang itu boleh dibicarakan dan tidak dianggap aib. Tapi kalau kepada yang lain nggak boleh. Yang tidak dia jaharkan, tak boleh kita bicarakan. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita bawakan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-53. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan akan mampu untuk menyeret mereka dan membuat pertikaian di antara mereka. Lisan juga hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu kepada manusia, cari kata-kata yang terbaik, cari kata-kata yang terbagus.
untuk berbicara kepada manusia. Kalau tidak, syaitan punya kesempatan untuk membuat permusuhan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, seorang muslimah dengan muslimah lainnya. Ini juga bahagian daripada hal yang harus kita lakukan dengan lisan kita. Ya, kalau mengucapkan kata-kata kepada manusia, pilih kata-kata yang baik. Dan barometernya adalah kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kalau kalimat itu kita diucapkan orang kepada kita, apakah kita ridho atau tidak ridho? Kalau kita ridho, berarti orang lain juga akan ridho dengan yang kita ucapkan. Namun kalau kita tidak ridho, seandainya kata-kata itu diarahkan orang kepada diri kita, berarti orang lain juga tidak akan ridho kalau kata-kata itu kita arahkan kepada mereka. Maka seorang mukmin bercermin kepada dirinya untuk sesuatu yang akan dia lakukan kepada saudaranya. Sekiranya dia tidak suka diperlakukan seperti itu, maka dia tidak memperlakukan saudaranya dengan cara seperti itu. Karena orang lain juga pasti tidak suka. Namun kalau dia ridho orang melakukan itu kepadanya, berarti orang lain juga ridho kalau dia mengucapkan kata-kata itu kepada mereka. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah dia datangi manusia dengan sesuatu yang dia suka, dia didatangi oleh manusia. Ya, jadikan dirinya sendiri adalah cerminan. Bagaimana sekiranya saya di posisi dia di posisi saya? Apakah kata-kata ini akan menyakiti saya? Kalau jawabannya ya, berarti jangan ucapkan kepada orang lain. Pilih kalimat yang lebih baik. Pilih kalimat yang lebih bagus daripada itu. Ini dia hal-hal yang bisa kita sampaikan secara materi dalam tema kajian kita pada malam hari ini. Afwan, ada satu lagi. Tadi kita sempat ambil dari makalah. Disebutkan oleh Sufyan bin Husain Al-Wasiti, saya menyebut seseorang dengan sesuatu yang buruk di hadapan Iyas bin Muawiyah. Saya menyebut seseorang dengan perkara yang buruk di hadapan Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah adalah tabi'in, masyhur, seorang qadhi yang sangat alim, yang sangat zahid, yang sangat cerdas, sehingga dijadikan oleh pemimpin di saat itu sebagai qadhi di kota Basrah. Saya menyebut seseorang dengan suatu yang buruk di hadapan Iyas. Dan Iyas ini adalah muridnya para sahabat. Tabi'in adalah murid para sahabat. Lihat generasi para sahabat, bahkan muridnya. Murid para sahabat. Bagaimana para sahabat mendidik mereka. Kata Sufyan bin Husain Al-Wasiti, saya menyebut seorang lelaki dengan buruk di hadapan Iyas bin Muawiyah. Maka Iyas bin Muawiyah menatap kepada saya seraya berkata, maka Iyas bin Muawiyah melihat kepada saya sambil berkata, apakah kamu pernah berjihad melawan Romawi? Saya mengatakan tidak. Lalu dia bertanya lagi, apakah engkau pernah berjihad melawan Persia? Saya mengatakan tidak. Lalu dia menyebut, Iyas bin Muawiyah menyebut beberapa negeri lainnya. Apakah pernah engkau berperang, berjihad melawan orang kufar dari Sind? Saya menjawab tidak. Lalu dia katakan, lalu Iyas bin Muawiyah mengatakan kepada saya, apakah selamat orang-orang kufar dari dirimu, namun tidak selamat orang muslim dari dirimu? Subhanallah. Sebuah cara menasihati yang sangat cerdas dari seorang qadhi di kota Basrah, Iyas bin Muawiyah, murid para sahabat. Dan orang-orang yang seperti ini orang yang biasa menjaga lisannya. Beliau bertanya pertanyaan tentang jihad dahulu dengan jihad, apakah Romawi engkau pernah berperang melawan Romawi, berjihad berperang melawan Persia, melawan Sind, melawan ini. Dan orang itu mengatakan tidak. Kata Iyas, selamat orang kafir dari keburukanmu dan tidak selamat orang muslim dari keburukanmu. Apa ini? Subhanallah. Dan di zaman kita tidak ada jihad kan? Jihad yang ada di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, zaman kita sudah tidak ada. Adapun jihad-jihad yang ada, jihad-jihad palsu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Maka
Ketika orang-orang kufar selamat dari keburukan kita, apakah tidak selamat orang muslim dari keburukan kita? Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita seorang muslim yang peduli dengan benda kecil yang Allah letakkan di dalam mulut kita bernama lisan. Hati-hati, karena Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan lisan itu untuk hal yang Allah ridhoi, bukan untuk hal yang Allah benci. Allah menciptakan untuk kita lisan, untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, bukan kita gunakan untuk hal yang merupakan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa menjaga lisan itu di zaman kita sekarang tidaklah mudah. Maka perlu tekad yang sangat kuat, berusaha untuk memagarinya dengan ketakwaan, agar yang keluar dari lisan itu ya adalah mayoritas yang akan keluar. Kita tidak bisa full 100%, itu bukan kemampuan kita, tapi mayoritas yang keluar dari lisan kita adalah hal yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar hal yang tidak baik, maka tugas kita adalah meminta maaf, meminta ridho orang yang pernah tersakiti, ya, dan minta ampun kepada Allah atas itu. Dan salah satu tugas kita adalah menyebut kebaikan orang tersebut yang pernah kita sakiti dengan lisan kita, menyebut-nyebut kebaikan untuknya, mendoakan kebaikan untuknya, dan hal itu bahagian daripada aksi untuk menebus kesalahan kita kepada orang lain. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa kita di yaumil hisab, dan semoga kita hidup semakin mampu meminimalisir kesalahan kita hidup di permukaan bumi, dan semoga wafat kita di atas ketaatan yang terbaik dari diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.